menceritakan kisah 4 perampok yang berambisi merampok rumah mewah seorang nyai yang mereka kira hanya seorang gundik. Namun, rencana mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menyadari bahwa nyai tersebut adalah siluman ular sakti penguasa pantai selatan. Hujan turun rintik saat mobil van tua berhenti di tikungan jalan berpasir yang mengarah ke rumah Nyai. Otto, pemimpin kelompok, menyalakan rokok sambil menatap denah rumah di pangkuannya. Mereka menunggu hingga tengah malam sebelum mulai bergerak. Suasana sepanjang jalan ke rumah Nyai terasa berbeda. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya suara debur ombak yang kadang terasa terlalu dekat, walau pantai masih ratusan meter dari rumah. Begitu masuk ke halaman, gerbang tua berderi terbuka dengan sendirinya. Bimo sempat menoleh, tapi Reza menyuruhnya diam. Di dalam rumah, suasana jauh dari ekspektasi mereka. Tak ada CCTV, tak ada alarm, hanya ruangan-ruangan mewah, lukisan-lukisan perempuan berjubah hijau, dan kaca besar yang menghadap langsung ke laut. Semuanya sunyi, terlalu sunyi. Saat mereka membongkar lemari antik di ruang tamu, Dika membuka satu laci kecil dan menemukan kotak kayu berukir. Di dalamnya ada cincin batu hijau dan secari kain kuning tua bertuliskan aksara Jawa kuno. "Gue rasa kita gak boleh bawa ini," bisik Salman. Tapi Reza mencomot cincin itu dan memakainya. "Kalau mahal, makin bagus." Lalu, cermin besar di ujung ruangan retak sendiri tanpa alasan. Suara perempuan menyanyikan tembang Jawa terdengar samar dari lantai atas. Mereka semua saling pandang. "Cepat kemasi, kita cabut," ujar Reza. Namun saat mereka kembali ke pintu depan, pintu itu tak ada. Dinding polos menggantikannya. "Tadi, ini kan pintu keluar." Bimo terdiam, napasnya mulai sesak. Tiba-tiba suara perempuan dari atas makin jelas. Nadanya tak marah, tak berteriak, tapi pelan dan lirih, menyayat. Lagu itu seolah membuat tubuh mereka membeku. Dari ujung tangga, seorang perempuan berjubah hijau berdiri. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai, dan matanya memancarkan sesuatu yang tak manusiawi. 4 perampok kini terjebak dalam rumah Nyai yang mulai berubah menjadi labirin gaib. Mereka menyadari bahwa rumah tersebut bukan sekadar bangunan, tapi bagian dari dimensi lain yang dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Jalan keluar satu-satunya tampaknya berhubungan dengan kotak kayu dan cincin yang mereka temukan dan dengan masa lalu kelam Nyai sendiri. Salman gemetar di sudut ruangan. Ia menutup telinga, mencoba mengusir tembang Jawa yang terus terdengar tanpa sumber pasti. Tapi suaranya justru makin dekat, seolah dinyanyikan tepat di belakang telinganya. Reza masih memegang kotak kayu, tapi cincin di jarinya mulai panas, seolah membakar kulit. Ia mencoba melepaskannya sia-sia. Cincin itu seolah menyatu dengan dagingnya. "Ini bukan rumah biasa, ini kayak jebakan," ucap Otto dan Baim dengan napas tersengal. Mereka memutuskan berpencar mencari jalan keluar. Bimo dan Otto naik ke lantai 2, sementara Reza dan Salman memeriksa dapur dan ruang bawah. Namun semakin lama mereka berada di dalam, rumah itu berubah. Lorong yang tadinya mengarah ke dapur kini justru berujung ke ruangan yang tak mereka lihat sebelumnya, sebuah kamar mandi tua,
dengan bak mandi penuh air hitam dan genangan darah kering di lantai. Sementara itu, Bimo menemukan kamar tidur megah dengan ranjang berkelambu hijau. Di atas ranjang, ada cermin oval besar dengan bingkai emas. Tapi yang terlihat di dalam cermin bukanlah dirinya, melainkan seorang wanita berwajah pucat dengan luka bakar di leher, menatapnya tanpa berkedip. Bimo mundur, tapi pintu kamar mengunci sendiri. Lalu suara pelan terdengar di dalam cermin. Kembalikan. Seketika, cermin itu retak, dan sosok wanita itu menyembul keluar perlahan. Bimo berteriak, menendang pintu hingga terbuka, lalu berlari menyusuri lorong. Ia bertemu kembali dengan Reza dan Dika di ruang tengah. Otto membuka kembali kotak kayu dan memeriksa isinya. Di bawah lapisan kain kuning yang sebelumnya diabaikan, ada satu benda kecil anak kunci besi tua dengan ukiran naga laut. Salman dan Bai menatapnya dengan bingung. Lampu gantung bergetar hebat, lantai retak sedikit demi sedikit, dan dari balik tembok, terdengar suara ombak menghantam keras padahal mereka masih jauh dari pantai. Reza menggenggam kunci itu erat. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Namun saat ia mengatakan itu, sebuah jendela terbuka sendiri, dan dari luar terlihat lautan luas. Tepat di luar rumah, padahal sebelumnya hanya ada halaman pasir. Otto menatap Reza dengan mata membesar. Rumah ini pindah ke tengah laut. Tiba-tiba, dari bawah lantai kayu, muncul genangan air yang merembes cepat membawa bau anyir, amis, dan sesuatu yang hidup. Dan dari genangan itu, perlahan muncul tangan wanita berkulit hijau kebiruan, kukunya panjang seperti duri laut, menggapai ke arah kaki mereka. Air gaib mulai membanjiri rumah, dan keempat perampok menyadari bahwa rumahnya tidak lagi berdiri di dunia nyata. Mereka terjebak dalam dimensi laut mistis milik sang penguasa pantai selatan. Sosok Nyai pun mulai menampakkan wujud aslinya. Kunci yang mereka temukan ternyata bukan sekadar kunci fisik, melainkan kunci terhadap rahasia kelam yang mengikat rumah, laut, dan kematian. Otto terpeleset, kakinya sempat ditarik oleh tangan wanita yang muncul dari genangan tadi. Salman, Reza, dan Bimo buru-buru menariknya. Tapi bekas cengkeraman itu meninggalkan luka biru keunguan seperti bekas sengatan ubur-ubur. Dia nggak mau kita keluar. Otto mengerang, tubuhnya mulai menggigil. Mereka berlari menuju tangga untuk mencari tempat yang lebih tinggi, tapi setiap anak tangga kini terasa lunak, basah, seperti daging yang hidup. Dinding rumah mulai memantulkan suara aneh seperti teriakan tenggelam, suara-suara orang yang pernah masuk ke rumah ini tapi tak pernah keluar. Di lantai atas, mereka menemukan ruangan altar, didekorasi dengan kain hijau, dupa menyala yang tak berbau harum melainkan asin seperti air laut basi, dan lukisan sosok perempuan berdiri di atas ombak, mengenakan mahkota kerang. Reza, yang kini semakin sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu jauh lebih besar, membuka kembali kotak kayu. Kunci besi yang tadi mereka temukan kini berubah hangat di tangannya dan perlahan menunjukkan arah dengan gerakan kecil, seolah hidup. Kunci ini nunjuk ke sesuatu, ruangan rahasia mungkin. Mereka mengikuti arah gerakan kunci, yang berdenyut ringan tiap kali mereka mendekati ruangan tertentu. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung lorong, ke sebuah pintu besi yang tertutup rapat dan tidak ada dalam denah rumah. Bimo mencoba membukanya dengan kunci. Pintu itu terbuka pelan.
dan di dalamnya hanya ada satu benda, peti kayu besar yang dikelilingi simbol-simbol kuno di lantai. Air di lantai mulai masuk ke dalam ruangan juga, tapi belum mencapai peti. Saat mereka mendekat, Nyai muncul. Bukan dalam bayangan, bukan dalam cermin, tapi langsung di hadapan mereka. Rambutnya hitam dan menjuntai panjang sampai lantai. Kulitnya putih pucat, seolah tak pernah disentuh cahaya matahari. Gaunnya berkilau seperti sisik ikan, dan matanya bukan mata manusia. Apa ini milikmu? Nyai tersenyum-senyum yang tidak membawa ketenangan. Itu milik laut, dan hanya laut yang berhak memilikinya kembali. Tanpa peringatan, Nyai menghilang dan air pun meluap lebih cepat dari sebelumnya, menghantam tubuh mereka dan memaksa mereka jatuh ke dalam peti. Dari dalam peti, suara gemuruh ombak tak berhenti. Lalu, mata Reza terbuka. Tapi kini ia berada di tempat lain, sebuah pantai sepi berpasir hitam, dengan perahu-perahu terbalik dan jejak kaki yang mengarah ke laut. Reza mendapati dirinya terdampar di pantai berpasir hitam bersama Salman, Otto dan Bimo, namun mereka tidak lagi sama. Dalam dunia bayangan pantai selatan, waktu dan realitas telah runtuh. Untuk kembali, Reza harus memilih, menyelamatkan teman-temannya, atau menghadapi sendiri sosoknya yang kini mempermainkan pikirannya. Tapi semakin ia melawan, semakin ia sadar mereka mungkin sudah mati. Debur ombak terdengar konstan, seperti napas dari sesuatu yang lebih besar dari lautan. Reza berdiri di atas pasir basah, lututnya gemetar. Ia memanggil Salman, Otto dan Bimo, tapi keduanya hanya berdiri mematung, memandangi laut yang tampak jauh lebih gelap dari biasanya. Reza mendekati Salman dan menyentuh bahunya. Tubuhnya dingin, matanya bergerak perlahan ke arah Reza, dan bibirnya bergumam, nyaris tak terdengar. Bimo tiba-tiba berteriak, namun suaranya bukan lagi suaranya. Suara itu seperti dua suara bersamaan, bergema di dalam kepala Reza. Kenapa kalian masuk tanpa izin? Kalian buka pintu ke tempat yang seharusnya tetap terkunci. Tubuh Bimo kejang, lalu roboh ke pasir. Dari mulutnya keluar segumpal air asin dan cacing laut. Salman dan Otto juga mulai muntah. Airnya keruh, mengandung serpihan karang. Reza panik. Ia mulai lari menjauh dari mereka, menyusuri pantai gelap, berharap menemukan perahu, jalan, apapun. Tapi setiap kali ia berlari, pantai itu kembali ke tempat yang sama, seperti melingkar. Langit perlahan berubah merah darah. Ombak mulai naik. Di cakrawala, sosok Nyai muncul berjalan di atas laut. Kalian ingin cepat kaya, maka inilah bayarnya. Jiwa kalian sekarang milik laut. Tapi, kau, Reza, kau berbeda. Kau membawa kunci. Tiba-tiba tangan Reza terasa berat. Kunci besi tua itu masih ada, tapi kini berubah memanjang, mencair, menjadi belati laut dengan bilah dari tulang ikan dan pegangan dari karang. Reza mengerti, kunci itu bukan untuk membuka pintu, tapi untuk menutup sesuatu yang telah mereka bebaskan. Ia kembali ke tempat Salman, Otto dan Bimo jatuh. Kini hanya ada jejak tubuh terbaring. Di sampingnya,
Pasir membentuk pola aneh sebuah gerbang bundar dari karang dan darah. Tutup gerbangnya. Suara Nyai kembali terdengar. Atau kau akan tinggal di sini selamanya. Reza dengan tangan gemetar menancapkan belati itu ke pusat pola gerbang. Pasir bergetar, ombak menerjang dari segala arah. Langit menghitam sepenuhnya, angin melolong. Lalu dari bawah pasir, terdengar jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ribuan suara yang meraung seperti manusia tenggelam seolah apa yang pernah tertahan di dasar laut, kini mencoba keluar. Reza menekan belatinya lebih dalam hingga seluruh gerbang tenggelam dalam ledakan cahaya hijau kebiruan. Ketika matanya terbuka lagi, Reza sudah kembali di rumah Nyai, basah kuyup. Tapi rumahnya kini terbakar pelan, seperti arang yang padam sendiri. Salman, Otto dan Bimo tergeletak, tak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Namun sesuatu telah berubah. Di kaca besar menghadap laut, tak lagi terlihat pantai. Hanya bayangan besar. Mata raksasa berwarna hijau menatap dari balik gelombang. Dan dari luar rumah, suara perempuan berbisik pelan. Tugasmu belum selesai. Reza, Salman, Otto dan Bimo akhirnya keluar dari rumah Nyai setelah segel gaib mengurung kembali. Tapi mereka segera sadar bahwa tak ada yang benar-benar selesai. Jiwa mereka telah ditandai. Untuk bisa kembali sepenuhnya ke dunia nyata, seseorang harus membayar harga terakhir, jiwa pengganti. Dan pilihan itu akan merobek batas persahabatan, nyawa, dan nalar. Laut memanggil kembali, dan Nyai belum selesai. Matahari terbit di ujung cakrawala. Pantai kembali terlihat normal. Udara laut kembali asin tapi wajar. Tak ada suara gaib, tak ada tangisan. Rumah Nyai berdiri sepi dan hangus di kejauhan. Reza, Salman, Otto dan Bimo berjalan tertatih di atas pasir. Tubuh mereka lelah, tapi hati mereka lebih berat. Udah selesai kan? Tanya Bimo. Reza diam. Ia merasa ada yang janggal. Suara ombak tetap menggema, tapi bukan dari laut, dari dalam dada mereka. Salman terjatuh, menggeliat di pasir. Dari telinganya keluar butiran garam. Matanya menatap Reza bukan dengan rasa sakit, tapi kepasrahan. Malam menjelang lebih cepat dari biasanya. Langit yang tadi jingga berubah hitam dalam hitungan menit. Reza melihat ke tangan kirinya. Tanda pusaran dengan mata di tengahnya berdenyut kuat, dan kali ini matanya terbuka. Lalu, suara gaib menggema. Kau telah membuka pintu, tapi tak pernah ada penutupan tanpa tumbal terakhir. Kalian berempat kembali, telah menutup. Reza terdiam, dan yang lain menatapnya dengan cemas. Suaranya makin jelas, kini seperti bisikan dari dalam kepala Reza. Reza, 3 bisa kembali, 1 harus tetap menjadi bagian dari laut. Tiba-tiba pasir di bawah kaki mereka berubah menjadi lumpur hisap. Salman, Otto dan Bimo mulai terseret perlahan. Reza sadar, ia harus memilih. 1 dari mereka termasuk dirinya harus berkorban agar 2 lainnya bebas. Cepat Reza pilih. Mereka berteriak. Reza menutup mata, ingat semua kesalahan, keserakahan. Mereka cuma mau merampok, mau hidup enak, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa. Dengan suara gemetar, Reza berteriak. Ambil gue yang buka semuanya. Gue yang mulai. Tanah di bawah Reza menganga, dan tangan-tangan air menariknya ke bawah.
Tapi sebelum tubuhnya sepenuhnya tertelan, suara Nyai terdengar lagi lembut tapi dingin. Pengorbanan diterima, tapi ingat, laut tidak pernah melupakan. Reza tenggelam. Salman, Otto dan Bimo tersadar di rumah sakit pinggir kota. Ditemukan warga yang melihat mereka pingsan di dekat pantai. Mereka dirawat, lalu akhirnya pulang. Tapi trauma itu tak pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa pesisir, seorang anak bermain pasir menemukan cermin kecil retak terdampar di tepi laut. Saat ia mengusap permukaannya, terlihat sekilas mata seseorang menatap balik dari dalam, dan jauh di dasar laut, Reza membuka matanya. Tamat, Nyai, ampuni kami.